Udah ya, langsung aja ya aku kasih ke Mas Hanung nih selangkah untuk menyapa teman-teman yang sudah nonton di Mas Hanung. Kali ini yang ngomong Mbak Ami aja. Yang paling bejat, yang paling bejat. Dari yang paling bejat dulu deh. Terima kasih udah nyempetin nonton. Sebenarnya kami ingin menyuarakan bahwa semoga tidak lagi terjadi kekerasan seksual atau pelecehan seksual di lini manapun juga, dengan berkedok apapun juga. Kebetulan di sini ada salah satu agama yang sini. Meskipun itu banyak terjadi di agama lain juga, jangan didiamkan gitu. Karena meskipun kita diam harus tetap bunyi gitu, harus disuarakan dalam hening pun. Jadi ya sebenarnya memang itu intinya sih, lepas dari apapun juga semoga nggak terjadi lagi pelecehan seksual. Ya, terima kasih. Mungkin Mbak Ami melanjutkan nanti biar nakodanya paling belakang. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kehadirannya. Ini tadi semuanya juga sudah disampaikan oleh Mas Tomo, yang paling bejat ya. Saya mungkin juga nambahin, andaikan juga kita bisa untuk mencoba untuk melakukan meminimalisir tindak kekerasan dan pelecehan seksual terjadi. Tapi jika itu pun masih terjadi, kita juga harus ingat untuk menciptakan environment yang baik kepada korban. Kita tidak menghakimi, tidak malah menuduh, tapi kita juga harus bisa memberikan dukungan moral. Kalau tidak bisa material, paling tidak kita memberikan dukungan moral. Saya cuma mau menyampaikan 3 hal. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada lagi-lagi pada Pak Ram Pujabi yang sudah memberikan saya kesempatan, yang sudah mau memfilmkan ini, karena mungkin cuma Pak Ram yang berani untuk melakukan ini. Saya nggak tahu, mungkin dan cuma direkturnya yang berani juga cuma Mas Hanung. Saya kangen membuat film-film seperti ini, ya kan. Ya alhamdulillah masih diberi kesempatan setelah punya anak 6. Kemudian yang kedua, saya minta maaf terutama dapat para penonton perempuan gitu, karena ini memang film tentang sosok perempuan tapi membuat semua laki-laki. Produsernya laki-laki, sutradaranya laki-laki, penulisnya laki-laki, pemainnya sih yang perempuan gitu. Jadi kalau ada shot-shot apa yang sangat misoginik atau apa gitu kan, ya mohon maaf, saya ini di luar kekuasaan saya, ya nggak tahu ya, itu aja. Jadi kalau ada yang terkesan eksploitasi atau segala macam, ya mohon maaf karena saya laki-laki, itu aja. Jadi itu aja. Jadi kalau ada yang terganggu. Yang ketiga yang paling penting ini, tolong buat kabarkan ke teman-teman semuanya 2 trigger warning itu, bahwa ketika mau menonton, bagi yang pernah punya pengalaman yang buruk tentang pelecehan seksual sebaiknya jangan menonton. Kemudian yang kedua, bagi yang tidak kuat imannya nggak usah nonton, please. Itu sih yang lebih susah. Itu aja gitu kan. Jadi misalnya temennya udah ketahuan ini sama-sama pakai jilbab, ketahuan ini kayaknya nggak kuat deh imannya gitu. Udah, kamu jangan nonton daripada jempol kamu nanti rasa gitu kan. Jadi tiga itu aja. Terima kasih buat apresiasinya, semoga ini bisa tayang di bioskop. Baik, terima kasih Mas Hanung, Mbak Junar, dan juga Mas Doni Dumara. Sekarang kita foto bareng ya sama teman-teman yang ada di sini. Silakan teman-teman untuk berkumpul, yang di atas turun yuk. Umar bin Khattab saja kita kan mendapatkan hidayah Islam aja, itu tuh dari dia itu menjadi manusia bejat gitu kan, itu Umar bin Khattab gitu kan. Nah,
boleh dong kita menampilkan kebejatan itu gitu kan, ya kebejatan yang pada akhirnya end up-nya kan kemudian akhirnya mendapatkan cita-cita. Nah itu yang Tapi film ini dibuat sebelum Bareno Gembonggo ini ya? Film ini? setelah Setelah ini? jadi Trinel dulu, baru Trinel itu Tuhan yang mengirim lanjut. Pemilihan Agni sendiri sebagai Kiran bagaimana? Pemilihan Agnes nih sebagai Kiran bagaimana itu maksudnya gimana? Prosesnya gitu. Prosesnya ya saya memang tertarik dengan dia. Saya ngeliat beberapa kali dia main film action ya, gitu kan. Terus kemudian saya challenge dia, lo mau nggak main film yang bukan action gitu kan? Ya semoga fansnya Agni nggak kecewa karena di film ini nggak ada gelut kan dia. Dan akhirnya dia mau, akhirnya dia tertantang. Wah, pengen banget saya mendapatkan semua peran yang bukan action, sehingga saya akan membuang stereotype saya, gitu kan. Dan dia, ya teman-teman bisa melihat lah bagaimana acting dia. Saya ngeliat betul nih totalitas dia apa segala macam. Terus kemudian untuk adegan-adegan yang sangat sensitif itu, gitu kan, kami betul-betul diskusi sampai kemudian detail di adegannya seperti apa, do and don'ts-nya kami benar-benar kita melakukan kesepakatan bareng, gitu kan. Jadi saya betul-betul menjaga betul aktor saya agar supaya dia tidak merasa tereksploitasi, karena memang tujuan saya bukan eksploitasi di bagian-bagian sensitif, baik itu sensitivitas agama maupun sensitivitas seksual. Saya tidak mau mengeksploitasi itu, karena saya agak tersinggung, agak risih ketika ada orang bilang, Hanung kan suka banget kan bikin film yang nyerempet gitu kan. Itu memang intinya Hanung gitu kan. Sebenarnya bukan itu tujuannya. Saya hanya kepengen menampilkan realitas gitu kan. Nah, kalau realitasnya itu memang ternyata membuat kontroversi, jangan salahkan gua dong. Lu yang gimana ngelihat itu semuanya? Lu yang bertindak kan, kalian seorang seniman seperti saya kan hanya memotret gitu kan. Dan itu yang saya tawarkan kepada Agni. Dan akhirnya Agni bersedia, dan ya teman-teman semua bersedia. Desa Penari kan di atas 17 toh, setahu saya 21 ya, KKN Desa Penari nggak ya, 17 ya? 17. Nah karena itu makanya ya kita mengikuti KKN Desa Penari, dan KKN Desa Penari 9 juta penonton, bayangin. Kayaknya 21 selesai ya? Nah, kalau 21 belum dapat track record kita ya Pak ya, kalau 21. Tapi 17, karena itu makanya kita mengharapkan 17 plus gitu kan. Dengan 17 plus memang buat saya memang pas, karena memang kita tidak menampilkan eksploitasi tentang itu. Bahkan banyak adegan-adegan yang film-film yang ngasih adegan-adegan lebih daripada itu kan. Jadi dapatnya 17, jadi makanya saya diskusi dengan Mas Romi, dan akhirnya ada beberapa yang harus kita buang.